wudi'a li tamlikil aini halan, ya, jadi bukan halan. Halan yasihhu bihin nikahu wa ma laysa kadzalika la yasihhu bihi. Kaidah kedua, man yasluhu ayyakuna qabilan lil aqdi bi nafsihi yan'aqidun nikahu bi syahadatihi wa kullu man yasluhu ayyakuna waliyan fin nikahi yasluhu ayyakuna syahidan fihi. Oke, kita terjemahkan dulu ya makna kaidah ini. Kullu lafzin, setiap lafaz, wudi'a li tamlikil ain, yang ditetapkan, yang diletakkan untuk kepemilikan materi atau zat sesuatu, halan, seketika, yasihhu bihin nikah, maka lafaz itu boleh dijadikan lafaz nikah, kepemilikan dalam nikah. Jadi kalau lafaz itu boleh untuk kepemilikan barang, ain ini biasanya barang ya, materi ya, maka boleh juga dijadikan atau sah dijadikan lafaz untuk kepemilikan istri atau perempuan ya, atau wanita, atau budok lah, budok itu kelamin ya. Nah, dengan lafaz itu. Wa ma laisa kadzalika la yasih, akan tetapi setiap lafaz yang tidak bisa digunakan untuk kepemilikan sesuatu materi atau barang, maka tidak boleh dijadikan lafaz untuk nikah. Oke, contoh dalam kepemilikan barang misalnya ya, ada jual beli, ada hibah, ada warisan ya, maka menurut mazhab Hanafi boleh lafaz ini dijadikan untuk kepemilikan perempuan, atau dalam hal ini dalam pernikahan. Jadi kalau misalnya lafaz aku hibahkan diriku kepadamu, aku hibahkan powerbank ini kepadamu, berarti kata-kata hibah menurut Hanafi boleh dijadikan lafaz untuk pernikahan ya. Di Quran kan disebutkan ya, wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in aradan nabiyyu ayyastankihaha khalisatan laka min dunin nisa. Jadi ada kata-kata hibah dalam kepemilikan istri atau kepemilikan perempuan, tidak hanya kepada kepemilikan barang, tapi juga digunakan dalam kepemilikan istri ya, atau nikah dalam hal ini. Begitu juga lafaz-lafaz yang lain ya, misalnya lafaz warisan, misalnya aku wariskan diriku kepadamu dengan mas kawinnya sekian gitu. Ya walaupun lafaznya waris tapi maksudnya adalah nikah. Aku hibahkan diriku, ini kalau mazhab Hanafi ya. Aku hibahkan diriku. Jadi perempuan itu menurut mazhab Hanafi dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Nanti masuk kitab ke pemakalah kedua ya, tentang lafaz nikah itu atau akad nikah itu apakah dia nadhariyatun atau tatbik, hanya teori saja atau harus dipraktekkan. Menurut Hanafi, wilayah atau wali nikah itu hanya teori doang, tidak mesti dipraktekkan, maka tidak perlu wali menurut mazhab Hanafi ya. Jadi menurut Hanafi nanti akan kita sampaikan itu di makalah yang berikutnya ya. Jadi intinya ya, semua lafaz yang bisa digunakan untuk transaksi suatu barang boleh sah dijadikan lafaz dalam pernikahan. Wa ma laysa kadzalika
la yasihhu bihi, yang sesuatu yang tidak boleh dalam transaksi barang, ya, maka dalam transaksi nikah pun atau dalam lafaz nikah pun tidak boleh digunakan. Baik, kaidah yang selanjutnya, man yasluhu ayyakuna qabilan lil aqdi bi nafsihi yanaqidun nikahu bi syahadatihi. Seseorang yang boleh menerima akad dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, ya. Akad apa saja? Dia boleh melakukan akad jual beli, ya. Dia sah melakukan akad hibah, dia sah melakukan akad ya, akad, semua akad lah, ya. Maka dalam hal ini yanaqidun nikahu bi syahadati, maka sah, ya, nikah itu dengan kesaksiannya. Jadi kalau dia boleh bertransaksi, maka dia boleh menjadi saksi. Itulah dia maknanya. Kalau dia boleh menjadi melakukan transaksi, maka dia boleh menjadi saksi. Sah pernikahan kalau dia jadi saksi. Itu makna bagian pertama dari kaidah, ya. Man yasluhu ayyakuna qabilan lil aqdi, ya. Maka yanaqidun nikahu bi syahadatihi, sah nikah, terjadi nikah, boleh nikah, ya, dengan persaksiannya atau kesaksiannya. Tapi kalau dia misalnya anak kecil, boleh nggak bertransaksi jual beli? Nggak boleh. Maka boleh jadi saksi nikah? Nggak boleh. Itu dia, kayak gitu dia. Anak kecil boleh nggak dia mentasarufkan uangnya tanpa izin daripada walinya? Nggak boleh. Maka begitu juga dia tidak sah menjadi saksi. Nah, itu potongan pertama dari kaidah. Potongan kedua, wa kullu man yasluhu ayyakuna waliyan fin nikah yasluhu ayyakuna syahidan fihi. Dan semua orang yang sah dia menjadi wali, maka sah juga menjadi saksi. Orang jadi wali aja boleh kok, ya. Apalagi menjadi saksi, ya. Sebaliknya, kalau dia tak sah menjadi wali, maka tak sah juga menjadi saksi. Oke. Nah, sekarang terkait pertanyaan tadi banyak menjurus ke orang fasik boleh nggak jadi wali, ya. Sebenarnya kalau kita lihat mazhab Syafi'i, orang fasik itu tidak boleh menjadi wali dan menjadi saksi, nggak boleh, ya. Di Quran disebutkan di hadis, ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ya, tidak sah nikah itu dengan wali kecuali walinya adil, dengan saksi kecuali saksinya adil. Adil di sini artinya lawan daripada fasik. Itu makna adil. Adil itu bukan adil, bukan 1-1, 2-2 sama rata, bukan itu. Adil di sini adalah lawan daripada fasik. Berarti ini pendapat Syafi'i ini, ya, pendapat mazhab Syafi'i. Berarti wali dan saksi itu wajib hukumnya adil. Hanya saja, ya, beberapa pendapat Syafi'iyah menyebutkan dia tidak boleh fasik secara keseluruhan dan fasik secara terus-menerus. Kalau misalnya dia fasik, kalau misalnya dia sekali nggak meninggalkan sholat, gitu kan, menurut sebagian Syafi'i itu tidak fasik, gitu, ya. Sekali dia misalnya berbuat maksiat, itu bukan fasik. Tapi kalau sudah sering berbuat maksiat, itulah namanya fasik. Jadi ada di kalangan mazhab Syafi'i yang mengartikan fasik seperti itu. Nah, untuk mengambil jalan tengahnya, maka setiap wali dan setiap saksi oleh Tuan Kadi itu disuruh untuk apa? Sebelum menjadi saksi dan sebelum menjadi wali, istighfar. Itulah jalan keluarnya. Ketika dia sudah istighfar, berarti dia sudah tidak fasik lagi. Dia seperti itulah jalan keluarnya. Tapi sebetulnya kalaupun dia masih korupsi, misalnya masih mencuri hak orang, masih berbuat maksiat, ya, tapi tidak sering, tidak
tidak berkesinambungan, maka masih dibolehkan menjadi saksi ya dalam di mazhab sebagian mazhab Syafi'i. Nah, jalan keluarnya supaya terbebas itu semuanya dengan istighfar itu. Makanya selalu kadi nikah, tuan kadi, P3N, ya suruh istighfar dulu. Supaya apa? Kalau sudah istighfar berarti tidak fasik lagi, sudah dihapus dosanya. Itulah kira-kira, walaupun belum tentu kan ketika kita istighfar diampuni Allah kan. Ya, syarat-syarat taubat itu kan ada 4, ada 3 tapi plus 1 4 gitu kan. Nah, menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian mengakui kesalahannya. Kalau dia berkaitan dengan milik orang, maka harus dikembalikan. Korupsi yang dia korupsi, ya, uang negara harus kembalikan. Ini kan enggak kan, istighfar tapi tetap juga uang negara itu enggak dibalik-balikkan, ya, uang orang enggak dikembalikan. Nah, itu dia. Jadi ya kayak formalitas juga lah itu istighfar itu, tapi syarat-syarat istighfar itu tidak terpenuhi. Tapi minimal gitulah ya. Ya, mensiasat ya. Setidaknya jangan sampai anaknya nggak kawin gitu ya. Jangan sampai anaknya nggak kawin ya gara-gara ayahnya fasik. Atau kalau memang dia ragu, diwakilkan aja. Ya, diwakilkan kepada wali hakim atau diwakilkan kepada orang lain. Ya, atau diturunkan kepada wali yang lebih jauh gitu ya. Nah, gitu. Intinya ya kita ambil jalan yang tengah-tengah tadi. Yang maksud fasik di sini adalah yang tidak berkesinambungan, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkesinambungan. Itu dia intinya. Saya kira selesai untuk kaidah yang pertama ya dan pertanyaannya. Kemudian masuk ke kaidah yang kedua ini. Kaidah yang kedua, wilayatul inkahi nadhariyatun. Ini menurut Hanafi ya, sekali lagi ya, kitab atau rujukan dari kaidah ini adalah kitab Hanafi gitu. Jadi dalam mazhab Hanafi ya, bahwa yang menjadi wali nikah itu hanya teori, bukan, lawan dari teori adalah praktek. Makanya nanti kalau kalian searching atau lihat di internet selalu ada hal wilayatun nikahi nadhariyatun am tatbiq gitu. Apakah wali nikah itu hanya teori saja, formalitas? Nadhariyah itu lawan kira-kira maknanya teori atau formalitas, atau tatbiq mesti ya. Makanya mazhab Syafi'i itu wajib, tanpa wali nggak boleh atau nggak sah pernikahan itu. Tapi di Hanafi boleh nikah tanpa wali, ya. Makanya katanya wali itu hanya teori saja, formalitas saja. Ada alhamdulillah, nggak ada ya sudah begitu, ya. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Nah, ini mungkin kesalahan kita juga mengambil kaidah dari mazhab Hanafi, tapi paling tidak kalian sudah bisa menjelaskan ke masyarakat, ke umat gitu, bahwa wali nikah itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu hukumnya wajib, ya, harus ada. Kalau tidak sah nikah itu, ya. Kalau tak ada wali, ya, as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan, penguasa, pejabat, ya, dalam hal ini P3 ya, penghulu itu atau kakua ya, itu menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak memiliki wali gitu ya. Nah, yang jelas ya, ini pernyataan atau kaidah ini kaidah Hanafiyah. Jangan kalian anggap itu harga mati gitu ya, harga mati bahwa wali nikah itu ya tidak wajib. Wali nikah itu hanya teori saja. Ya, wali nikah itu hanya formalitas, bukan tatbik yang harus diaplikasikan, dipraktekkan, dilaksanakan. Nah, kaidah kedua, yatawalla tarafayn nikahi wahidun ghairu fuduliyin, ya. Yang melaksanakan satu dari atau dua sisi pernikahan, karena nikah itu ada dua sisi. Satu sisi yang melakukan
ijab, satu lagi qabul, ya. Yang ijab itu dari perempuan. Biasanya kalau mazhab Syafi'i diwakili oleh walinya, ya, bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Kalau mazhab Hanafi, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, ya. Syaratnya sudah baligh, ya. Nggak mesti dia janda, karena kan hadisnya ada al-bikru tusta'maru wasayyibu tankihu nafsaha. Bikr atau perawan itu tusta'maru, dipaksalah oleh walinya. Wasayyibu tankihu nafsaha. Adapun janda, dia menikahkan dirinya sendiri. Hanafi melihat, ya, janda ini kenapa boleh menikahkan dirinya sendiri? Karena dia dianggap sudah dewasa, sudah mampu untuk memikirkan, ya, dirinya ini baik atau buruk. Oleh sebab itu, menurut Hanafi, walaupun dia bikr, perempuan itu masih perawan, ya, asal dia dewasa kemudian baligh, ya, maka dia boleh melakukan akad pernikahan untuk dirinya, ya. Ya, seperti ayat tadi, wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha. Dia hibahkan dirinya, dia nikahkan dirinya lin nabiyyi, untuk nabi, ya. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi itu boleh angkah tuka nafsi, boleh. Perempuan mengatakan kepada seorang laki-laki, angkah tuka nafsi, aku nikahkan diriku kepadamu, ya. Itu sah dengan mas kawin sekian. Itu sah menurut Hanafi. Tapi Syafi'i nggak sah. Syafi'i harus wali yang menikahkan. Nggak ada walinya, wali hakim, ya. Nggak ada wali hakim, wali muhakam. Tahu bedanya wali hakim, wali muhakam? Ya, kalian kayaknya udah ikut waktu kita seminar di MUI, ya. Pembicaranya saya dengan Ustadz Imam, ya, tentang wali muhakam, itu, ya. Satu lagi Ustadz Hasan, ya. Iya, jadi Syafi'i harus pakai wali, itu aja dia. Nah, kalian kalau mau gampang pakai cara Hanafi lah, nggak perlu wali, better aja mana yang sur, dah. Sur kali sioge. Kayak nggak punya istri aja. Lupa dia. Ya. Jadi bilangnya tadi orang udah cocok, ya, untuk mengaplikasikan, ya. Jangan ganteng-ganteng aja gitu kan, tapi takut juga kalau jumpa perempuan, ya kan, nggak kawin-kawin, ya. Ya, Ge. Yogi aja pingin nambah dia. Oke. Yatawalla tarafayn nikah, yang melaksanakan sisi atau dua sisi pernikahan itu adalah wahidun ghairu fuduli. Yang penting sama Hanafi itu adalah satu orang, baik laki-laki atau perempuan, ghairu fuduli. Dia tidak fuduli. Tidak fuduli itu artinya tidak sembarangan, tidak orang yang tidak ngerti dengan pernikahan, orang yang tidak adil, orang yang tidak mementingkan perempuan yang akan dinikahkannya, bukan dinikahinya, ya, yang akan dinikahkannya. Dia mau menikahkan perempuan, ya kan? Tapi yang sebagai walinya adalah orang yang tukang becak misalnya, nggak ngerti, tiba-tiba ini, bang sini bang, kawinkan aku misalnya gitu kan, abang jadi walinya, ya, begitu. Menurut Hanafi nggak boleh gitu, walaupun tak disyaratkan wali, tapi paling tidak walaupun perempuan itu yang menikahkan dirinya, perempuan itu harus tahu yang terbaik untuk dirinya. Jangan mentang-mentang laki-lakinya kaya tapi tak sholat dan lain sebagainya, dia nikah, dia mau menikahkan dirinya untuk. Yang jelas intinya adalah yang melaksanakan salah satu dari sisi pernikahan itu adalah orang yang tidak fuduli, orang yang paham dengan pernikahan, orang yang paham dengan kepentingan perempuan yang akan dinikahkannya. Itu maksud daripada kaidah ini, ya. Saya kira itu. Nggak tahu saya pertanyaannya ada nggak tadi di makalah ini? Nggak ada, ya. Yang saya catat cuman yang fasik itu aja, fasik jadi wali dan jadi saksi. Kira itu. Kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan.
Ya. Kalau nggak ada pulanglah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.